Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Menurut sejarah, konsep kenegaraan yang dianut oleh Kerajaan Majapahit, istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang saat ini merupakan wilayah negara Indonesia. Namun, kata Nusantara hingga saat ini tetap dipakai sebagai sinonim untuk Indonesia, baik dalam pengertian antropogeografik maupun politik. Teori penerimaan Islam ke Indonesia adalah yang pertama melalui perdagangan. Pada abad ke-7 hingga abad ke-16, lalu lintas komersial di perairan Indonesia sangat ramai. Posisi mereka dalam masyarakat dianggap terhormat. Itulah sebabnya sebagian dari mereka menikahi putri pedagang, bangsawan, dan anggota keluarga kerajaan. Pernikahan memberikan manfaat untuk penyebaran Islam karena para pedagang ini menuntut agar calon istri mereka masuk Islam terlebih dahulu. Melayu juga digunakan sebagai bahasa komunikasi antar suku di Nusantara, sekaligus sebagai bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa melawan pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa perhubungan atau lingua franca yang digunakan sejak zaman dulu di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang berkembang dari bahasa Melayu, dan bukan hanya Kepulauan Nusantara saja yang memakainya. Bahkan, hampir di seluruh Asia Tenggara juga menggunakannya. Indonesia dijajah selama 350 tahun, dan perjuangan perlawanan tidak saja berhasil, karena perjuangan bersifat lokal atau regional. Penanganan fisik senjata tradisional yang digunakan oleh tokoh karismatik, tokoh agama, atau aristokrat. Dengan demikian, tahun 1908 tercatat sebagai tonggak kebangkitan nasional. Pada tahun 1908 memang tercatat sejumlah organisasi pemuda berdiri, misalnya Budi Utomo di Batavia, dan Perhimpunan Indonesia yang merupakan perkumpulan pelajar Indonesia di Belanda. Selain itu, Jong Sumatranenbon sendiri pernah mendiskusikan bahasa persatuan ini sejak tahun 1923. Ia mengatakan kelak penggunaan bahasa Indonesia ini diharapkan mendesak penggunaan bahasa Belanda. Namun gagasan ini pun masih sebatas wacana. Belum ada kesepakatan yang diambil dalam Kongres Pemuda I, termasuk soal bahasa persatuan. Meski berawal dari bahasa Melayu, namun pada akhirnya Kongres menyepakati penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memang mengambil sejumlah serapan dari bahasa daerah yang juga bahasa asing, seperti bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Sekian, terima kasih.